Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Sebelum kita memulai kajian kita, pembacaan dan pengkajian kitab Bidayatul Hidayah, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan Al-Fatihah ini untuk penulis kitab, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Ala hadhini wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah sampai di dalam kitab terjemahan di halaman 63 di paragraf yang ketiga, di mana pada kajian yang lalu kita telah membahas bahwa hendaklah kita menggunakan waktu kosong kita itu untuk sesuatu yang bermanfaat, menambah ilmu, atau dengan berzikir yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan, "Tsumma idza isfarrat asy-syamsu," dan ketika matahari telah menguning. Menguning maksudnya sudah masuk waktu tenggelam. "Fajtahid an ta'uda ilal masjidi qoblal ghurubi." Hendaklah engkau berusaha untuk kembali datang ke masjid sebelum tenggelam matahari, terbenam matahari. Wa tashtagil bitasbihi wal istighfar, dan hendaklah engkau menyibukkan dirimu dengan membaca tasbih dan beristighfar. Tasbih dan istighfarnya seperti apa? Tasbihnya di sini Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin meminta kita, menganjurkan kepada kita ketika bertasbih kepada Allah disandingkan dengan asma Allah atau nama-nama Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Contohnya subhanallahil azim wa bihamdih, dan juga istighfarnya disambung dengan nama-nama Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, seperti astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana tawwaba, atau rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qablat tulu, karena keutamaan waktu ini, waktu tenggelamnya matahari, ka fadli ma qablat tulu, keutamaannya seperti keutamaan waktu ketika matahari tersebut terbit. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha." Dan bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, Rabbmu, qabla tulu'isy syamsi, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya. Waqra qabla ghurubi syamsi, dan bacalah sebelum tenggelamnya matahari 4 surat. Surat apa saja? Wasyamsi waduhaha. Yang kedua, wal laili idza yaghsha, wal muawwidzataini. Muawwidzataini di sini kul, 2 kul. Kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falak, itu disebut dengan muawwidzatain. Wal taghrub 'alaika syamsu wa anta fil istighfar, dan hendaklah ketika matahari itu tenggelam engkau sedang beristighfar. Jadi ketika matahari itu tenggelam kita sedang dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'tal adzana
fa'ajibhu. Ketika engkau mendengar azan, maka jawablah. Wa qul ba'dahu, dan berdoalah setelahnya, Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati du'atika. Ini adalah doanya. Antu'tiya Muhammadan al-wasilata ad-du'a, yaitu doa yang sudah ma'ruf kita ketahui, yaitu ya Allah, aku memohon, sungguh aku memohon kepadamu ketika datang malammu dan pergi siangmu, dan ketika datang waktu sholatmu dan dikumandangkan panggilanmu, hendaklah engkau memberikan kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-wasilah dan seterusnya, ad-du'a. Ad-du'a artinya doanya yang sampai akhir, sebagaimana maklum kita ketahui doa setelah adzan. Al-wasilah ini adalah kedudukan makom tertinggi di sorga yang tidak diberikan kecuali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama sabaq, sebagaimana yang telah lalu, yang telah dijelaskan tentang doa tersebut. Summa sallil fardha ba'da jawabil muadzini wal iqamati, dan kemudian laksanakan sholat fardu setelah engkau menjawab azan dari muadzin dan iqamah, yaitu melaksanakan sholat fardu di sini setelah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Tapi sunnah ini bukan sunnah muakkad, bukan sunnah muakkad. Maka kita menemukan di beberapa masjid setelah azan baca doa, setelah itu langsung qomat ketika maghrib, karena memang tidak ada sholat sunnah muakkad, adanya sunnah saja, adanya sunnah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Wasolli ba'dahu, dan sholatlah setelahnya, yaitu setelah sholat maghrib, qabla an tatakallama, sebelum engkau berbicara, rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat setelah sholat maghrib, zikir, setelah zikir, sebelum kita berbicara kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Taqra'u fihima, dan engkau membaca di 2 rakaat tersebut kul ya ayyuhal kafirun, dan yang kedua kul huwallahu ahad. Jadi sholat sunnah setelah maghrib membaca rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun, yang kedua membaca kul huwallahu ahad. Fahuma ratibal maghrib, ini adalah sholat rawatib maghrib muakkadah, artinya sholat sunnah muakkad. Wa in shallaita ba'dahuma arba'an tutiluhunna fahunna aidan sunnah. Setelah melaksanakan sholat sunnah muakkad ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian sholatlah lagi berapa rakaat? 4 rakaat. Engkau memperpanjang dalam bacaan sholat tersebut, dan keempat rakaat itu juga sunnah. Wa in amkanaka antanwil i'tikafa ilal isya'i wa tuhyi bainal isya'aini bis sholati faf'al. Jika memungkinkan bagimu untuk meniatkan i'tikaf antara maghrib dan isya. Nah, sekarang ketika di sini ada yang belum niat i'tikaf, diniatkan untuk i'tikaf. Ya, niat i'tikaf antara maghrib dan isya, kemudian menghidupkan waktu antara 2 isya tersebut, maksudnya sholat maghrib, antara maghrib dan isya, bis sholati, dengan melaksanakan sholat sunnah, faf'al, maka lakukanlah. Maka apa sholat sunnah antara maghrib dan isya? Itu disebut dengan sholat awwabin, atau dikenal juga dengan sholat tawabin. Berapa rakaat? Rakaat yang paling sedikit 2 rakaat. Yang paling banyak riwayat mengatakan 20 rakaat.
Yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada riwayat yang mengatakan 6 rakaat, ada yang 8 rakaat. Jadi namanya sholat sunnah awabin. Kami punya guru namanya Syekh Muhammad Amin Al-Habashi. Beliau punya buku tafsir kurang lebih 37 jilid, menjelaskan Sunan Ibnu Majah. Buku hadis itu kurang lebih 47 jilid. Berjilid-jilid karangannya. Asalnya dari Ethiopia, meninggal 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu kurang lebih. Pertemuan terakhir dan pertama kami ketika haji 2019 ke rumah beliau sudah sepuh. Beliau antara maghrib dan isya tidak pernah keluar dari Masjidil Haram. Dan yang dilakukan beliau adalah melakukan sholat sunnah awabin ini. Setelah sholat sunnah awabin, beliau masuk ke tirai Ka'bah dan berdoa, nempel Ka'bah. Setiap maghrib seperti itu, sampai isya. Gak pernah keluar. Tidak pernah keluar. Dulu beliau bisa ceritanya sampai ke Makkah itu karena waktu itu Ethiopia dikuasai orang-orang komunis, jadi banyak orang dibantai, dibunuh orang Islam. Akhirnya beliau ke Makkah dan menjadi salah satu ulama di sana, dan karya-karyanya masih ada sampai sekarang. Itu salah satu sunnah sholat sunnah awabin yang dilakukan oleh guru-guru kita. Ini sholat sunnah awabin. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Faqad warada fi fadli dzalika. Nah, telah banyak riwayat yang menjelaskan tentang keutamaannya. Ma la yuhsa, dan banyak sekali, tidak terbatas. Wahia, keutamaan apa? Yaitu tentang sholat sunnah awabin ini antara maghrib dan isya. Salah satunya adalah nasyiatal laili. Nasyiatal laili ini artinya permulaan dari malam. Permulaan dari malam ini maka di sini dikatakan inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa ta'aw wa aqwamu qila. Permulaan dari malam itu lebih dekat dengan hati, penglihatan, pendengaran dan lisan. Kenapa? Karena berhentinya seluruh kegiatan. Maka juga sholat awabin ini disebut juga dengan sholatul ghaflah. Sholatul ghaflah artinya sholat di mana waktu ini adalah waktu banyak orang lalai. Banyak orang lalai. Maka yang belum pernah melaksanakan sholat awabin silahkan dilaksanakan. Karena ini salah satu sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Li'annahu awwalu nash'atin. Karena itu adalah waktu pertama dari malam. Wahia sholatul awabin, maka maksud dari ayat tersebut adalah sholat awabin. Wasu'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an qaulihi ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji'i. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, maksud dari ayat tersebut adalah hiya as-salatu ma bainal isya'aini. Maksud dari ayat tersebut adalah sholat di antara maghrib dan isya. Fa innaha tudhibu mulaghatin nahari wa tuhadzibu akhirahu. Karena sholat awabin ini dia menghapus mulaghat, itulah dari laghun. Laghun itu artinya kelalaian. Kelalaian yang terjadi di siang hari itu dihapuskan, dihilangkan dengan sholat ini. Wa tuhadzibu akhirahu, dan kemudian tuhadzib ini menyusun artinya memperbaiki atau membersihkan akhirnya. Jadi akhir dari siangnya dibersihkan dengan sholat antara maghrib dan isya ini. Di riwayat lain dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaikum bis sholati bainal isya'aini. Hendaklah engkau melaksanakan sholat
di antara maghrib dan isya. Fa innaha tudhibu mulaghatin nahar wa tuhadzibu akhirahu. Ini di riwayat lain, maknanya sama. Wal mulaghat jam'u mulghat. Itu bentuk plural dari mulghat, artinya laghun. Laghun artinya kelalaian. Kemudian tatajafa junubuhum anil madhaji'i. Ayat ini menjelaskan maksudnya adalah maghrib dan isya, yaitu salat awabin. Kemudian jika memungkinkan, lakukanlah sholli raq'ataini biniyati tunisil qabr, agar mendapatkan kelembutan di kuburan nanti. Dengan sholat apa? Sholat 2 rakaat. 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat awabin, sholat dulu 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun, kemudian rakaat yang kedua membaca Idza Jaa Nasrullah. Kemudian atau rakaat yang pertama membaca Idza Zulzilatil Ardu, dan rakaat yang kedua membaca Alhaakumut Takatsur. Fa idza dakhala waqtul isya'i fasalli 4 raka'atin qoblal fardhi ihya'an lima bainal adzanaini. Jika telah masuk waktu isya, maka sholatlah 4 rakaat sebelum melaksanakan sholat fardu isya, untuk menghidupkan antara azan dan iqamah. Fa fadlu dzalika, apa keutamaan dari sholat tersebut? Katsir, banyak. Wa fil khabar, dan dalam riwayat, innad du'a bainal adzani wal iqamati la yurad. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa sesungguhnya doa antara azan dan iqamah la yurad, tidak ditolak. Tsumma shallil fardhu, kemudian laksanakanlah salat fardu isya. Wa shallir ratibah, dan salatlah sunnah setelahnya, yaitu 2 rakaat. Waqra' fihima, dan bacalah antara keduanya surat as-sajdah. Jadi rakaat pertama sholat ba'diyah isya itu membacanya surat sajdah. Kemudian dijelaskan, ada yang mengatakan di sini wasajdah Luqman, atau surat sajdah, dan yang setelahnya adalah Luqman. Surat sajdah wa tabarakal mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku. Itu rakaat yang kedua. Au surat Yasin wad Dukhan. Jadi salat ba'diyah isya, rakaat pertamanya baca Yasin, rakaat keduanya baca ad-Dukhan. Ini bagaimana? Artinya Imam Al-Ghazali menulis seperti ini itu tidak mungkin sebelum beliau melaksanakannya setiap hari dan sudah dibiasakan. Fa in lam tusalli fala tada' qira'ata hadhihi surah. Nah, maka jika engkau tidak sholat, tidak mampu untuk membaca surat ini, maka hendaklah engkau tidak meninggalkan membaca surat ini, minimal sebelum tidur. Minimal sebelum tidur. Fadzalika, maka ayat-ayat tersebut, surat-surat tersebut ma'thur. Ma'thur artinya diriwayatkan pengamalannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa shalli ba'dahuma, dan salatlah setelah 2 rakaat ba'diyah isya tersebut 4 rakaatin. Salatlah 4 rakaat. Jadi setelah 2 rakaat ba'diyah isya, sholat lagi 4 rakaat. 4 rakaat tersebut apa yang dibaca? Yang dibaca yang pertama adalah akhir Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, awal surat Hadid, dan akhir dari surat Al-Hasyr. Fafil khabari, di dalam riwayat disebutkan mayadullu ala azmi fadlahunna. Di dalam riwayat menunjukkan keagungan dan keutamaan dari melaksanakan 4 rakaat tersebut. Apa di dalam
Sahih Muslim dikatakan afdhalus sholati ba'dal faridoti sholatul laili. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Maka 4 rakaat tadi itu adalah sholat malam. Loh, sholat malam kok dilakukan sebelum tidur gitu kan? Bagi yang sudah yakin, nanti akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, bagi yang sudah yakin untuk bangun nanti malam, kan sudah diajarkan tadi di awal sebelum pertemuan ini, di tema sebelumnya itu dijelaskan bahwa yang ingin bangun malam itu hendaklah tidur sejenak sebelum zuhur kan? Itu akan membantu. Nah, ketika di malam hari kita sudah yakin, oh nanti saya akan bangun, maka nggak usah sholat yang 4 rakaat, sholatnya malam saja, sholatnya tengah malam. Summa shallil witro ba'daha, dan kemudian sholatlah witir setelahnya. Jadi setelah 4 rakaat tadi kita sholat witir. Salasan, 3 rakaat, bitaslimataini au bitaslimatin wahidatin. Sholat witir 3 rakaat dengan 2 salam atau dengan 1 salam. Artinya mau 2 salam atau 1 salam itu sama. Ya, sama, tidak perlu diperdebatkan. Ini kalau Imam Al-Ghazali yang menyebutkan seperti ini, artinya dalam mazhab Syafi'i juga ada seperti itu. Ada seperti itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat witirnya beliau membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la fil ula. Di rakaat pertama beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun fits tsaniyah, dan membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang kedua. Wal ikhlas wal mu'awwidhataini fits tsalitsah, dan di rakaat yang ketiga Rasulullah membaca surat Al-Ikhlas dan 2 Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas yang dikenal dengan mu'awwidhataini. Walillahil hamd, dan atas Allah Subhanahu wa taala pujian. Fa in kunta aziman ala qiyamil lail, dan ketika tekadmu sudah kuat untuk bangun di malam hari, fa akhiril witra, maka akhirkan salat witir. Liyakuna akhira salat liyakuna akhira salatika bil laili witra, agar akhir dari salatmu di malam itu adalah salat witir. Sumastagil ba'da dzalika, kemudian sibukkan dirimu setelah itu bimudzakarati ilmin au mutalaati kitabin. Kemudian sibukkan dirimu setelah melakukan seluruhnya itu dengan mudzakarah ilmu. Mudzakarah ilmu artinya mempelajari ilmu bersama-sama, mengulang pelajaran. Au mutalaati kitabin, atau mempelajari kitab. Wala tashtagil billahwi, jangan menyibukkan dirimu setelah itu dengan sesuatu yang melalaikan, sesuatu yang melenakan. Walla'bi, atau bermain di sini seperti anak-anak kecil yang kalau malam bermain. Fayakunu dzalika khatimata a'malika qabla naumika, sehingga kemudian engkau menjadikan mudzakarah, mengulang pelajaran atau mengulang ilmu, mempelajari ilmu dan juga mendalami sebuah kitab itu sebagai penutup dari harimu, amal perbuatanmu di hari itu sebelum engkau tidur. Fa innamal a'malu bi khawatimiha, karena amal perbuatan itu sesuai dengan penutupnya. Maka yang ditutup dengan yang baik, maka sebelumnya juga akan baik. Di sini kami mendapatkan faedah dari guru kami, yaitu Profesor Dr. Ahmad Mi'bad Abdul Karim. Beliau rutin setiap malam sebelum tidur itu membaca buku hanya 10 menit atau 15 menit.
itu beliau bisa menyelesaikan buku-buku yang berjilid-jilid. Fathul Bari, penjelasan Sahih Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar yang belasan jilid itu selesai dibaca hanya dengan 15 menit sebelum tidur. 15 menit sebelum tidur baca buku. Itu selesai membaca. Hanya 10 menit 15 menit sebelum tidur membaca buku. Artinya semua bisa diselesaikan. Maka sebagaimana Al-Fakir sampaikan di awal sebelum ini bahwa Syekh Idris Al-Fasi, Profesor Dr. Idris Al-Fasi, beliau menjelaskan bahwa sunnah dari zawiyah itu pojokan tempat orang berkumpul, majelis ilmu, majelis zikir, itu sunnah-sunnah di mereka di Maroko itu setelah sholat subuh mereka memulai harinya dengan setengah juz hari itu dimulai dengan membaca Al-Quran setengah juz. Maka tidak ada wirid yang wajib sebelum dimulai dengan wirid dengan Al-Quran, yaitu setengah juz Al-Quran. Dan kemudian ketika masuk maghrib menutup hari itu, malamnya itu dengan apa? Dengan setengah juz Al-Quran lagi, baru zikir yang lainnya. Itu sudah menjadi kebiasaan. Artinya selama 30 hari 1 bulan hatam Al-Quran. Dan beliau menceritakan bahwa beliau sudah hatam Sahih Bukhari itu kurang lebih 40 kali sampai usia beliau yang sekarang. Karena hatam Sahih Bukhari minimal 1 tahun itu sekali, biasanya 2-3 kali. Dan itu sejak usia beliau 13 tahun, 14 tahun sudah memulai hidup di lingkungan yang seperti itu. Artinya kalau sudah pernah membacanya 40 kali itu sudah ngelotok di pikiran. Jadi mengeluarkan hadis, menyampaikan, terlebih dengan pemahaman. Dan kita tidak memiliki lingkungan yang seperti itu. Kita tidak memiliki lingkungan yang seperti itu. Kalau kita lahir di lingkungan seperti itu, kemudian ada yang mengatakan, ayo kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, saya percaya. Lah yang ngomong seperti itu nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa apa, kemudian ngomong kembali ke Al-Quran, kepada Sunnah, kan tidak bisa. Tidak bisa. Maka kita harus menciptakan lingkungan yang seperti itu, sehingga kemudian kita dapat memahami, mencontoh Rasulullah. Bagaimana dengan sholat awabin? Pernah tidak kita mendengar tentang istilah sholat itu atau sholat tawabin? Ternyata Rasulullah melakukan itu setelah maghrib. Minimal kita melakukan sunnah itu hanya sekali saja seumur hidup. Sekali saja sudah disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa? Karena pernah melakukan sunnahnya Rasulullah meskipun sekali. Sholat duha, gak pernah sholat duha, sholat sekali sudah masuk ahlus sunnah wal jamaah. Lakukan sunnahnya Rasulullah meskipun hanya sekali seumur hidup. Sholat tasbih, sekali-kali kita buat jamaah sholat tasbih di sini, gitu kan? Sekali saja seumur hidup, nggak apa-apa. Gitu. Agar apa? Minimal kita tahu bagaimana sih sholat tasbih itu. Ya nggak usah panjang-panjang. Ini baca nanti, ayo kita setelah sholat isya kita sholat ba'diyah baca rakaat pertama Yasin. Kabur semua. kabur semuanya gitu. Kita belum jadi yang seperti itu. Maka kita cukup mengenal dulu sunnahnya Rasulullah itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan, minimal kita lakukan sekali seumur hidup. Maka ini salah satu faidah dari kajian kita pada kesempatan kali ini dari Imam Al-Ghazali, bahwa antara maghrib dan isya itu ada namanya sholat awabin. Ada sholat awabin, riwayatnya sudah banyak, tadi kita sebutkan sebagian. Rakaatnya berapa? Minimal 2 rakaat. Artinya setelah ba'diyah maghrib kita sholat lagi 2 rakaat. Niatnya sholat sunnah awabin. Niat sholat sunnah awabin 2 rakaat minimal, paling banyak 20 rakaat. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jadi kajian kita telah sampai kepada tema yang akan datang, insya Allah akan kita bahas adalah adabun naumi.
yaitu adab tidur. Jadi sudah dibahas dari bangun tidur sampai sekarang masuk waktu tidur lagi. Jadi ini adab tidur bagaimana? Gitu kan? Ini agama kita. Agama kita sudah mengatur dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sampai tidur lagi. Nah, sekarang adab tidurnya bagaimana? Kita sudah membahas dari bangun tidur sampai sebelum tidur. Nah, sekarang nanti di pertemuan yang akan datang, apakah tidur kita selama ini sesuai dengan anjuran agama kita? Apakah sudah sesuai dengan itu? Gitu kan? Maka di sini kita akan kaji nanti dalam adab bagaimana semestinya kita tidur. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Jika mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, Al-Fakir tutup. Kenapa Imam Al-Ghazali ini banyak diterima dan lebih cocok dengan masyarakat? Karena Al-Imam Al-Ghazali melewati setiap kehidupan itu dengan tangga-tangga. Dengan tangga-tangga kehidupan. Beliau menuntut ilmu, ditinggal orang tua ketika kecil. Beliau dan sang adik. Sang ayah tidak meninggalkan banyak warisan, sehingga terbatas untuk belajar itu, kemampuan untuk belajar membiayai sekolahnya tidak memungkinkan, kecuali dengan cara mendapatkan beasiswa. Akhirnya beliau mendapatkan beasiswa. Beasiswa itu artinya terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Ya kalau kita sekarang LPDP lah, semuanya dijamin kalau LPDP kan. Gitu. Itu lengkap. Artinya untuk apa? Untuk mendapatkan, beliau bertahan hidup dapat beasiswa. Artinya untuk beasiswa itu untuk menuntut ilmu atau untuk bertahan hidup? Itu beliau lalui masa-masa seperti itu. Masa-masa seperti itu sampai beliau nyampe level ke yang paling tinggi, yaitu sebagai pimpinan dari Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah ini didirikan oleh Nizamul Muluk, Perdana Menteri lah di waktu itu. Nizamul Muluk maka disebut Nizamiyah. Dari Madrasah Nizamiyah ini nanti lahir Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina itu. Itu Madrasah Nizamiyah. Itu beliau pimpinannya. Hanya bertahan 1 tahun, 2 tahun kurang lebih. Beliau tinggalkan kedudukan itu. Kemudian beliau menghilang sampai beliau beriktikaf di menara di sebuah masjid di Syria. Di menara itu entah berapa tahun sampai melahirkan kitab Ihya Ulumuddin. Tidak ada yang mengenali beliau. Dari orang yang paling terkenal menjadi orang yang tidak terkenal sama sekali. Lahir kitab Ihya Ulumuddin. Dari di atas puncak karir di dunia, beliau meninggalkan itu semua kemudian melahirkan Ihya Ulumuddin. Kemudian beliau kembali ke kampung halamannya membuat madrasah kecil. Setelah itu menulislah kitab Bidayatul Hidayah ini. Maka Bidayatul Hidayah ini amat sangat ringkas sekali dari kitab Ihya Ulumuddin. Artinya ini mengajarkan kepada kita bagaimana semestinya kita hidup dari dasarnya. Dari dasarnya bagaimana agar kita selamat. Selamat, maka di sini disebutkan fadilah ini, fadilah itu, membaca ini, melakukan ini, fadilahnya seperti ini, itu semuanya dipelajari oleh beliau. Maka di sini kenapa kok Imam Al-Ghazali dikenal lebih diterima gitu. Padahal kalau yang lebih ini adiknya lebih dahulu sampai kepada tema-tema seperti ini. Karena Imam Al-Ghazali pernah suatu ketika beliau menjadi imam, sang adik menjadi makmum. Adiknya Ahmad ini kemudian mufarokoh itu keluar dari jamaah sholat. Imam Ghazali bertanya, kenapa kok kamu keluar dari jamaah sholat? Sang adik mengatakan, aku melihat bajumu yang putih itu berlumur darah. Bagaimana aku bisa bermakmum kepada orang yang seperti itu? Imam Al-Ghazali melihat pakaiannya nggak ada darahnya. Setelah itu Imam Al-Ghazali berpikir, ternyata sebelum beliau menjadi imam, beliau mengajar di majelis, temanya adalah tentang darah haid dan darah nifas.
Sehingga beliau ketika sholat itu, tema yang beliau bahas di luar sholat itu terbesit di dalam hatinya dan masih difikirkan. Artinya beliau tidak khusyuk dalam sholat ketika itu dan terbaca oleh sang adik. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari di dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.